Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Yaps, di kesempatan kali ini, gue bakal ngebawain kisah dari seseorang. Sebut saja namanya Iqbal. Jadi Iqbal ini mendapati pengalaman horor saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu yang bertepatan juga pada malam 1 Suro. Seperti yang kita tahu bersama, malam 1 Suro atau tahun baru Hijriah adalah bulan keramat, khususnya kepercayaan adat Jawa. Iqbal sendiri mengalami hal-hal janggal saat berkunjung ke gunung yang memiliki ketinggian 3.260 meter di atas permukaan laut ini. Dan seperti apa keseruan kisahnya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalahin juga lonceng pemberitahuannya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Chemistry. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Tapi karena domisili kami berbeda, jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk bertemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua datang, waktu itu kami berlima, termasuk saya, karena satu teman yang lain berhalangan datang. Ya, memang ganjil. Tapi meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja dengan maksud yang baik. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam harus sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya segudang pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah, meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya, yaitu via Cemoro Sewu. Sebelum saya melanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum mengenal Lawu lebih dekat. Oke, Gunung Lawu seperti yang sudah saya ceritakan di atas, berdiri angkuh pada ketinggian 3.200 meter lebih di atas permukaan laut. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan sering kali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi, karena dalam catatan sejarahnya, diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada 28 November 1885, yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumila. Menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas, sementara Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksaan Ki Sabdopalon. Dan Hargodumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang kemampuan olah batin dan meditasi. Baik, demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistis seperti maksud dari cerita ini. Seperti juga sudah saya narasikan di atas, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya atau tidak, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua.
Alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya, dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibanding kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya, dan memang begitulah adabnya saat ketemu jalak gading ini di pendakian. Namun ada sedikit keanehan di sini. Biasanya kalau dipancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya, tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Saat berada di pos 1, waktu menunjukkan maghrib. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Namun keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazimi itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi atau numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena jalan licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Di sana kami beristirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki wanita yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir wanita ini meninggal karena menghirup bau belerang. Dan setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kelelahan karena trek pendakian mulai curam. Adanya membuat kami sesekali menggerutu meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Kalian bisa bayangkan, dalam keadaan hujan, kami harus meniti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. "Asem, ada tenan, awake pegel kabeh, Cuk." Dia teman saya, Ismail namanya. Lantas salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengannya, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal akibatnya. Alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali Ismail ini kelelahan, dan kebetulan posisinya persis di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail. Maka dari itu, tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak.
Namun sementara 3 teman yang lainnya sudah ada di depan terlebih dahulu. Alhasil tinggal kami berdua. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut berjalan. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang cerewet, baru saja beranjak dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan, masih belum ada jawaban. Dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sahutan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan adanya balasan suara tertawa dari 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling menatap. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Namun suara di atas kami itu kembali berulang. "Kang, krung suruh itu ra." Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya pun hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai nan dipenuhi ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya, dan dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Namun ternyata nihil, tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular ke saya. Pun dengan bergumam, saya juga menggerutu atas kejadian tersebut. Namun belumlah gerutuku itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara tertawa persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara itu persis pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. "Wes, ketawa sampai puas. Maaf kali ini kami sibuk. Cari aja teman ketawa yang lain. Siapa tahu ada." Ya, meskipun ini gerutuhanku dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Kemudian sambil terus berjalan menuju pos 4, yang mungkin kira-kira 40 menitan dari tempat kami istirahat, sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Namun kami belum juga mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Lalu kuputuskan untuk beristirahat sejenak sambil menghisap sebatang rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saja saya merasa seperti ada yang mengikuti perjalanan kami. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via handphone jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga di kemudian hari, ini menjadi suatu pengalaman. Dan selanjutnya saat mendaki, kami selalu mempersiapkannya sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, maka kami memutuskan untuk mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih dulu sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya, tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja tak lepas juga doa. Semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan.
dan mungkin karena saking lelahnya hingga saya mendapati Ismail yang sudah tertidur lelap. Lalu dikarenakan tidak ada teman untuk berbincang, saya pun ikut merebahkan badan di tenda. Tapi belum saya sempat terlelap, kala itu saya dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang. Saya pun penasaran dan kemudian mengintipnya. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada dua orang gadis yang sedang berduduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya membangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya Ismail, barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah nyeracau tak tentu arah. Nyawanya belum genap, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan dua gadis yang sedang berduduk-duduk tak jauh dari tenda. Namun sayangnya, saat kami cari, keberadaan dua gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Cukup mengerikan. Sementara itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Terlintas sedikit pikiran hal-hal buruk yang menimpa mereka dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukurnya alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka dan sedikit saling menyalahkan di antara kami. Dan seperti halnya kami, ternyata mereka mengalami kejadian aneh, tapi kami tidak mau membahasnya malam itu. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan itu, akhirnya kami pun semua terlelap dalam lelah. Singkatnya, pagi, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Ternyata mereka disesatkan hampir sampai ke goa di Bukit Lau yang dekat Sabana itu. Dan tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin korslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter handphone yang membantu penerangan jalan mereka itu. Dan beruntungnya lagi, ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung di pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot handphone yang mereka bawa. Kemudian bapak itu pun meneriaki mereka. Dan alhamdulillah ketiga rekan saya langsung merespon teriakan bapak itu. Mereka pun segera memutar balik dan bertemu dengan bapak itu yang meneriaki mereka. Kemudian mereka diberitahu kalau rute mereka salah, dan di situ barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Lau. Namun itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman, lantas segalanya baik-baik saja. Tidak, meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Kemudian setelah asik bercerita, kami pun memutuskan untuk bergegas menuju puncak Lau. Dan singkatnya, kami sampai di puncak Lau, melihat segala keindahan yang ada. Memang, di balik kemisteriusannya, pesona Lau tak bisa dibantah. Sampai kami pun terhanyut dalam rasa syukur di atas puncak itu. Singkatnya, kami pun kembali turun dan bergegas merapikan tenda, lalu kembali turun menuju base camp Cemoro Sewu. Di akhir cerita, kami pun semua sampai di base camp Lau dengan selamat. Kemudian kembali ke kediaman masing-masing dengan meninggalkan kenangan dan cerita dari gagahnya Lau. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam permistisan duniawi, salam lestari.